Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Naam ya ibadallah. Di khutbah yang pertama kita telah jelaskan bahwa hakikat investasi yang paling baik adalah anak-anak yang soleh dan istri-istri yang solehah. Maka di khutbah yang kedua kita akan masuk kepada keutamaan mempunyai anak-anak dan istri-istri yang solehah di dunia dan juga di hari akhirah. Namun perkara ini akan panjang sehingga kita ringkas di dunia saja. Dan yang lainnya, keutamaan di hari akhirah, insya Allah di khutbah yang akan datang. Maka ya ibadallah, investasi yang paling baik, the best investment adalah anak-anak yang saleh dan istri-istri yang saleh yang Allah amanatkan kepada kita. Maka dari keutamaan bagi kita yang mempunyai anak-anak yang saleh dan istri-istri yang saleh di dunia ini saja, dan yang lainnya di hari akhirat di Jum'ah yang akan datang insya Allah. Untuk menyingkat waktu, yang pertama, keutamaan mempunyai investment dari istri-istri yang soleh dan anak-anak yang soleh adalah min asbabi rizq al-wafirah al-ghazirah wa kadalik yahsulu ar-rizq min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Maka pertama, keutamaan mempunyai investasi anak-anak yang soleh dan istri-istri yang soleh adalah Allah akan memberikan segala kemudahan rizki dan kehidupan di dunia yang mudah karena mempunyai investasi anak-anak dan istri-istri yang soleh. Mana dalilnya? Pertama, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka di dalam ayat ini waman, man di sini i'rabnya man syartiyah mabni ala sukun fi mahalli rafa mubtada. Maka makna man syartiyah di ilmil usul yufidul umum. Man asyartiyah yufidul umum, memberikan makna keumuman general. Kalau diartikan pakai bahasa Indonesia, barang siapa bersifat umum, masuk kepadanya istri-istri yang soleh, masuk kepadanya anak-anak yang soleh. Waman yattaqillah, barang siapa dari istri-istri kita yang soleh dan anak-anak kita yang soleh bertakwa kepada Allah dan dia hidup dengan kita, kita yang memberikan infak kepada mereka, yaj'al lahu makhraja. Maka yattaqillah fi'il syart. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dari anak-anak dan istri-istri yang soleh ini, yaj'al lahu makhraja. Maka yaj'al di sini fi'il mudhari' yang majzum, jawabus syart. Maka pasti ini maknanya. Barang siapa yang anak-anak kita dan istri-istri kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka keluarga ini beserta anak dan istrinya dan pemimpin keluarganya, yaj'al lahu makhraja, ini janji Allah, pasti akan diberikan solve of the problems dari kehidupannya. Kemiskinan, maka akan diberikan solve problem dengan kecukupan. Penyakit yang menyebar di rumahnya, maka akan disembuhkan semuanya oleh Allah. Dan kerendahan derajat mungkin dikarenakan kefakiran, maka Allah akan meninggikan derajatnya menjadi orang-orang yang soleh, menjadi pengajar kepada kebaikan, lebih tinggi daripada derajat presiden sekalipun di sisi Allah. Seperti ucapan Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah.
Maka tidak ada dari jenis manusia yang ucapan-ucapannya yang keluar dari lisannya lebih baik kecuali para penyeru kepada kebaikan dan yang melaksanakan amal soleh dari kebaikan tersebut. Maka meninggikan derajatnya. Siapa mereka itu? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah yang kedua bagi mereka orang-orang yang mempunyai investment anak-anak yang soleh, istri-istri yang soleh, dalam rumahnya itu diberikan solve problems dan diberikan rezeki dari perkara-perkara yang tidak pernah diduga-duga. Maka mereka kepala keluarga beserta investasinya dari anak-anak yang soleh dan istri-istri yang soleh, maka kehidupannya mereka dalam keadaan ketakwaan kepada Allah. Allah berikan segala perkara dari masalahnya, solve of the problems, jawaban, pemecahan dari masalah kehidupan dunia, dan juga diberikan rezeki yang melimpah yang tidak pernah dia duga-duga dari mana rezeki tersebut. Ini faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua, semakin banyak dari mereka orang-orang yang bertakwa, hasil didikannya dari anak-anak yang soleh dan dari istri-istrinya yang solehat. Dia mempunyai 4 istri, semuanya solehat. Dari 4 mempunyai selusin anak ataupun 1 qadi anak, semuanya orang-orang yang anak-anak yang soleh. Maka keutamaan yang kedua, semakin banyak jumlah mereka orang-orang yang soleh dalam satu rumah, semakin banyak rizkinya yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini bukan isapan jempol, dan ini bantahan kepada mereka yang mengatakan keluarga berencana, semakin sedikit anak semakin baik kehidupannya. Nonsense, never ever, ucapan yang salah dan tidak benar. Justru di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, semakin banyak dari kepala keluarga mempunyai anak-anak yang saleh dan istri-istri yang salehah, semakin banyak dari rizki-rizkinya. Mana pendalilannya? Al-Quran yang pertama. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Maka tidaklah dari makhluk yang Allah ciptakan di bumi dari binatang-binatang, dari manusia dan jin yang ada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi, kecuali mereka semuanya membawa rizkinya masing-masing. Sehingga jika kita mempunyai anak yang baru, maka kita senang, alhamdulillah, istri yang demikian dan demikian hamil lagi. Adapun di sana orang-orang awam akan sedih. Aduh, mau dikasih makan apa ini anak yang terakhir ini? Mau dikasih makan apa? Sudah 1 kodi, sudah 20 anaknya, tinggal 1 21. Mau dikasih apa? Apakah dikira number 21 ini tidak mempunyai rezeki sehingga dikasih makan batu? La, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dari makhluk yang dilahirkan ke muka bumi ini dan hidup dan berjalan di muka bumi ini kecuali pasti Allah akan menuliskan rizkinya. Sehingga number 21 bukan studio 1021, tetapi anak yang ke-21 ini membawa rizkinya dari Allah. Dan seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud, innallaha yajma'u khalqan fi batni ummihi 40 yauman. Disebutkan bahwa setiap janin itu dikumpulkan di dalam perut ibunya dari nutfah, summa mudghah, summa alaqah. Maka setelah janin itu terbentuk embrio, mempunyai kepala, kaki
Yang ada jenis kelamin laki-laki, ada Mr. P-nya. Dan setelah itu yursilul malak, Allah mengutus malaikat, fayunfakhu fihi ruh, agar ditiupkan ruh sehingga dia bergerak embrio yang tadinya mati ini. Setelah itu tidak cukup, Allah perintahkan dengan 4 perkara. Ditulis min rizkihi, ini poin pendalilan kita. Rizkinya sudah ada. Maka mana tadi yang sedih berkata, aduh anakku mempunyai anak yang ke-21, aku mempunyai cucu yang ke-21. Mau dimakan, mau dikasih makan apa? Apalagi bapaknya hanya ustadz, tidak kerja PNS, tidak mempunyai uang santunan, apalagi mahadnya gratis lagi, tidak ada SPP, tidak ada uang saku untuk mengajar atau uang pembina. Maka anak yang ke-21 ini mau dimakan apa, dikasih makan apa? Sekarang batu pun mahal, batu kali berapa kita beli? 700.000 satu truk untuk makan 2 bulan. Itu pun mahal, 700.000. Maka mau dikasih makan apa? Jawabnya di dalam hadis ini telah ditulis, kutiba an rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'id au syaqi. Maka telah ditulis dari hartanya, dia akan membawa harta sendiri, rizkinya sendiri, dan dia akan ditentukan expirednya, tanggal demikian, jam demikian, detik demikian, baterainya habis, ruhnya dicabut. Kemudian ditulis dari amal-amalnya, dan dia akan syaqi, di api neraka, atau akan sa'id, happiness, masuk kepada surga dengan amalan-amalan yang soleh. Maka kembali kepada permasalahan tadi. Maka kalau begitu, barang siapa dalam suatu keluarga mempunyai lebih dari anak-anak yang soleh, mempunyai 21, satu kodi lebih satu dari anak-anak yang soleh, dan kuota jenis istrinya sudah penuh, istrinya sudah 4, dan semuanya jamilat, solehat, cantik-cantik, dan soleh-soleh, menyuruh kepada semua anak-anaknya, mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, semakin banyak dari anak-anak yang soleh dan istri-istri yang soleh, karena mereka membawa rizki-rizki mereka, maka pemimpin keluarga itu semakin banyak rizkinya. Kenapa? Karena dia yang diamanahi oleh Allah untuk menginfakkan ke mulut-mulut mereka makanan dan minuman. Maka semakin dia mempunyai anggota anak-anak yang soleh, semakin dia mempunyai anggota kepala keluarga ini, istri-istri yang soleh, kullama kathura minal iyal as-salihin wa zaujat as-salihat kathura fi rizkihi. Limadha? Li'annahu wajibun an yunfiqa ala zaujatih arba'ah wa ala iyalih al-akthar. Maka di saat dia diberi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang 4 dan anaknya tadi yang 21, maka semakin banyak Allah memberikan kepada tangannya rizki. Maka tergambar dulu di saat dia jomblo, di saat dia belajar misalnya dulu, maka dia hanya makan ala kadarnya dan tidak mempunyai uang 1 peser pun. Ingin membeli syai dan juga ingin membeli zalabiyah, asra riyal sa'ab hasol fihada. Mendapatkan 10 rial dulu di Yaman susah mendapatkannya. Walakin al-an huwa yunfik, dia memberikan nafkah atas anak-anaknya yang banyak dan istri-istrinya yang banyak. Maka until this time he's still alive, sampai detik ini dia masih hidup, dan tanggung jawabnya lebih besar memberikan makan kepada 4 istrinya dan anak-anaknya. Maka mana mereka yang takut mengatakan mau dikasih makan apa istrinya, mau dikasih makan apa anak-anaknya,
Anak-anaknya jika sakit, alhamdulillah kita mempunyai dokter spesialis untuk anak-anak. Alhamdulillah bisa membeli resep dokter 380.000. Dari mana semua ini? Itulah kenyataan. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Maka semuanya itu dari keutamaan di dunia, Allah akan lebih memberikan rizki. Jika seseorang mempunyai anak-anak yang saleh, lebih banyak lagi anak-anaknya yang saleh, lebih banyak lagi istri yang salehah, maka lebih banyak sekali rizkinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa kutibat an rizqihi fi kulli wahidin. Maka semua istrinya mempunyai rizkinya masing-masing. Semua anak-anaknya mempunyai rizkinya masing-masing. Semuanya diberikan kepada pemimpin keluarga yang wajib memberikan anak dan istrinya makanan ini. Maka kepala keluarga ini adalah orang yang kaya, dan dia sampai sekarang tidak pernah mati kelaparan, still live, masih hidup. Maka ini adalah janji Allah. Janganlah takut, wahai ibadah Allah, dari mempunyai anak-anak salehah yang banyak dan istri-istri yang salehat yang banyak. Maka yang ketiga dari keutamaan, mempunyai investasi anak yang saleh dan mempunyai investasi istri-istri yang salehah. Maka jika mereka anak-anak dan istri-istri yang saleh ini melaksanakan amal-amal ibadah, yang mana suaminya mengajarkan sunnah-sunnah dan mengajarkan Al-Quran, maka dari anak-anaknya yang 21 tadi menjadi para penghafal Al-Quran, penghafal hadis, menjadi alim minal ulama. Wa kadzalika zaujat as-salihat mudarrisat. Mereka adalah orang-orang yang belajar dari suaminya dan mengajari manusia. Idan lihada rajul, maka kepada pemimpin ini husulul ajr walau kana lam yaf'al bihi. Meskipun dia tidak mengamalkan amalan, maka dia akan mendapatkan saham amalan dari anak-anak dan istrinya yang mengamalkan amalan soleh. Maka suami ini mengajari Al-Quran kepada anak dan istrinya. Setiap ayat alif, lam, mim dibaca oleh anak dan istrinya kembali kepada suaminya. Hada rajul hasal ujur, maka mendapatkan pahala yang banyak. Meskipun dia tidak melaksanakan amalan itu secara eksplisit, anaknya mengamalkan, ibunya mengamalkan, atau istrinya yang diajarkan tadi mengamalkan, hasalal ajr min salati duha, hasalal ajr min qiraatil Quran, hasalal ajr min qiyamil lail, wa min a'mal as-salihat, wa zaujah salihah tudarris, hasal ujur minat tadris, wa huwa jalis fil bait wala yudarris masalan fi qismin nisa. Maka dia akan mendapatkan pahala dari istrinya yang mengajar di pondok putri, padahal pada jam itu dia mungkin sekedar menulis atau murojaah. Dia dapat pahala karena istrinya mengajar di pondok putri. Dia dapat pahala karena ilmu yang dia ajarkan kepada istrinya diamalkan dan diajarkan. Inilah keutamaan di dunia bagi mereka yang mempunyai investasi dari anak-anak yang soleh dan istri-istri yang soleh. Maka masuk kepada hadis yang datang dari dua sahabat. Yang pertama datang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir ibni Abdullah. Man sanna fil Islam sunatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan saham setiap orang yang ditunjukkan tadi dari anak-anaknya, dari istri-istrinya,
melaksanakan amal-amal yang baik dan ilmu-ilmu yang baik tadi, maka orang ini akan mendapatkan pahala saham secara otomatis tanpa sedikit pun berbeda dengan yang melaksanakannya. Istrinya melaksanakan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Anaknya membaca Al-Quran 10 lembar, dia mendapat pahala 10 lembar. Wala yanqusu min ujurihim syai'a, tidak dikurangi dari amalan mereka yang melaksanakan amalan dari sunnah yang diajarkan. Dan begitu pun di hadis Abi Hurairah tadi yang berkesendirian diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila khairin fayatba'ahu, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan diikuti kebaikan ini, falahu ajrun mithlu ujurihim wala yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan petunjuk, hakada ya waladi kaifa yaqra'ul Qur'an, hakada fi qiraati al-Qur'an al-Wars, wa fi qiraati Ya'qub al-Hadrami, wa fi qiraati Hafiz an Asim, wa fi qiraati al-Kisai. Maka anaknya menjadi ahli Qur'an karena pengajaran dari bapaknya. Setiap keluar dari lisannya membaca Al-Quran, baik menjadi imam atau hanya sekedar murajaah atau mengajari manusia untuk ilmu tajwid dan sebagainya, semua akan keluar pahala dari lisannya itu untuk dirinya, anaknya, dan istrinya yang salehah, dan juga kembali kepada bapaknya. Dan yang terakhir dari keutamaan di dunia, adapun di hari akhirat, di pelajaran khutbah yang akan datang, maka yang terakhir, yang keempat, waladun saleh min kasbi malihi, bahwa anak-anak yang saleh adalah sumber mata pencaharian bagi dirinya yang boleh dan halal di dalam Islam, agar dia mengambil upah dan makanan dari anaknya. Faqad sabata fi Sunan An-Nasa'i wa Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah min tariq Al-A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Maka diriwayatkan oleh Al-A'mash wa huwa mudallis Sulaiman ibnu Mihran, namun di sini sanadnya sahih, li'anna huwa yarwi an Ibrahim, dan Ibrahim min asbatin nas, dari periwayatan Al-A'mash wa huwa Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi, maka sanadnya sahih. Al-Aswad huwa tabi'i thiqah, dan Aisyah seorang sahabi, istri Nabi, sahabiyah. Maka semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih. Maka di dalam hadis ini disebutkan, inna atyabal kasbi li rajulin min fi'li yadihi wa waladuhu min kasbihi, bahwa sungguhnya rizki yang paling baik bagi seorang muslim adalah rizki yang datang dari tangannya, dari hasil jual belinya, dari hasil tendernya, dari hasil kerja payahnya, keringatnya. Itu yang paling baik di sisi Allah dari mata pencaharian. Wa waladuhu min kasbi, ini poin pendalilannya. Dan anaknya adalah dari mata pencahariannya. Apa maksudnya? Bahwa anaknya adalah dari mata pencahariannya. Maka jika seseorang bapak terjadi accident, kecelakaan motor atau mobil sehingga kakinya diamputasi, maka dia hidup tanpa mempunyai dua kaki, 24 jam dia duduk di kursi, maka kemudian anaknya yang paling besar bekerja, dan anaknya yang soleh ini bekerja dari perkara-perkara yang soleh, dari perkara-perkara yang halal, maka dia mendapatkan uang. Uang anaknya ini adalah uang bapaknya juga. Sehingga bapaknya jika meminta, wahai anakku,
Berikan kepadaku juga untuk memberi makan aku dan ibumu. Adapun anak-anakku yang lain mempunyai rizki yang lain. Maka rizki anak ini adalah rizkinya. Fa inna waladahu min kasbihi. Maka anak yang saleh, rizkinya dia adalah rizki dari bapaknya. Dan begitu pun bapaknya jika pensiun tua, pensiun muda, baru 40 ataupun kurang ataupun lebih, maka dipensiunkan, maka dia tidak mempunyai lapangan pekerjaan lagi dan anaknya mempunyai pekerjaan dan dia anak yang saleh, pekerjaannya halal dan dia ridho karena mengetahui hadis ini bapakku, silahkan makan dan minum dari hasil keringatku karena dulu kamu yang membesarkan aku bisa jadi bos tender dan bisa jadi mandor dari perusahaan-perusahaan kecuali dari rizki yang aku makan dari kamu wahai bapakku, maka rizkiku adalah rizkimu. Maka ini keutamaan yang keempat, bahwa investasi dari anak yang saleh, bahkan anak ini adalah sumber rizki dari bapak tersebut. Tidak zalim, tidak haram. Di saat bapaknya duduk di kursi roda dan anaknya setiap hari memberikan kepadanya makanan dan minuman, dan kepada istrinya yakni ibunya, bukan dosa, bukan kezaliman. Bahkan di dalam hadis disebutkan fa inna waladahu min kasbihi, maka anak-anaknya adalah dari sumber mata pencahariannya dan sumber rizkinya. Maka inilah dari keutamaan di dunia bagi mereka yang mempunyai investasi, the best investment. Maka kesimpulannya dari dua khutbah ini, investasi yang terbaik yang kita miliki adalah bukan semata wayang mobil mewah, bukan hanya sekedar villa yang mewah, tetapi anak-anak dan istri-istri yang soleh dan solihah. Itulah yang Allah berikan dengan mudah kepada kita. Maka didiklah anak-anak kita agar menjadi investasi di dunia dan di hari akhirat. Dan kami sebutkan di khutbah yang kedua dari keutamaan mempunyai investasi anak-anak yang soleh dan istri-istri yang soleh di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah, qulu amin. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wal Yaman, wa an yahfadha wulata amrina. Maka wahai Allah, jadikanlah negara NKRI Indonesia Engkau jaga dari segala fitnah yang ada, dari fitnah para khawarij yang ingin memecah belah kaum muslimin. Maka jauhkanlah mereka. Maka jagalah negara kami dan negara Yaman ya Allah. Wa kadzalika Allahumma hdihim wa Allahumma arsyudhum. Maka jagalah dari pemerintah-pemerintah kami. Berikanlah petunjuk kepada presiden kami Pak Jokowi dan para stafnya yang mengatur negeri ini, agar mereka membuat undang-undang sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai agamamu ya Allah. Sehingga jika mereka di atas undang-undang yang baik dan benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita sebagai rakyat mentaati mereka, mentaati dengan penuh ketaatan sesuai ucapan Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Maka kami juga berdoa kepada Allah, Rabbana Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan, Wallahumma gfir lana dunubana wa abawaina. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Allahumma taqabbal minna min a'malina shalihat. Dan wahai Allah, terimalah salat-salat kami, puasa-puasa kami, ibadah kami, melaksanakan menuntut ilmu dari pahala-pahala yang besar. Terimalah wahai Allah. Maka di akhir kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah
Istau tarasu saw sufufakum. Dirapatkan, diluruskan al-ka'ab bil ka'ab musakana wal mankib bil mankib. Wa sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian, berkata Nabi kita, sallu fi ni'alikum khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Di hadis Abu Daud dari Shaddad ibnu Aus dengan sanad yang sahih. Salatlah kalian dengan sandal-sandal kalian, menyelisihi orang Yahud dan Nasara karena mereka tidak pernah salat dengan sandal dan sepatu mereka. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi akhrajal mar'i faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansi illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم